Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak pondok pesantren. Dikarenakan letaknya yang dekat dengan kota Semarang dan Kabupaten Demak. Berdasarkan bank data pesantren yang terdapat di situs Kemenak, di Grobogan terdapat sekitar 238 pondok pesantren, dengan total santrinya berjumlah kurang lebih 21.657. Jumlah tersebut terbagi menjadi 8.148 santri mukim, dan 13.509 santri non-mukim. Untuk kalian yang ingin nyantri di Grobogan, berikut kami merangkum 7 pondok pesantren terbaik di Kabupaten Grobogan. Namun sebelum lanjut, untuk kalian yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar pondok pesantren dari kami. Pondok Pesantren Tahfidz Sirojud Tholibin. Pesantren pertama yang akan kami bahas adalah Pondok Pesantren Sirojud Tholibin. Secara umum, pesantren yang didirikan oleh Al-Makfurlah Simbah Kiai Haji Syamsuri Dahlan pada tahun 1941 ini memadukan sistem salaf dan kholaf dalam pendidikannya. Pesantren Sirojud Tholibin menyelenggarakan 3 program pendidikan. Pertama, program Salafiyah, yaitu program yang disiapkan untuk para santri yang ingin memperdalam kajian kitab klasik, dengan jenjang pendidikan 6 tahun, meliputi materi nahwu, shorof, fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan balaghah. Kedua adalah program pendidikan Al-Quran, yaitu pendidikan yang berfokus mendampingi dan mengantar para santri untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedangkan yang ketiga adalah program pendidikan formal, yaitu program pendidikan yang disiapkan untuk para santri yang ingin belajar sekolah di madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Pesantren yang terletak di Desa Brabo, Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan ini juga terdapat ekstrakurikuler, di antaranya, olahraga, seni tilawah, kaligrafi, dan lain sebagainya. Pondok Pesantren Fathul Wahid. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Fathul Wahid. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang tidak terpengaruh sistem pendidikan modern. Karena itulah Fathul Wahid masih murni menggunakan sistem pendidikan Salafiyah. Ada 3 tingkatan kelas pada pendidikan di pesantren ini, yaitu, Ibtidaiyah selama 1 tahun, Wusto selama 3 tahun dan Ulya selama 3 tahun. Selain program reguler tersebut, terdapat juga program Mahat Ali selama 4 tahun. Program Manzumah Ilmu Nahwu dan Safinatun Najah selama 40 hari dan program Alfiyah Ibnu Malik selama 1 tahun. Adapun pesantren Fathul Wahid ini terletak di Desa Ngangkruk, Bandung Sari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Huda. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren As-Salafi Miftahul Huda yang lebih populer dengan sebutan Pondok Ngeroto. Pesantren yang didirikan pada tahun 1975 oleh Kiai Irsyad ini berkiblat pada pendidikan yang terdapat di Pesantren Al-Fitroh Kedinding Surabaya. Program pendidikan yang ada di Pesantren Miftahul Huda ini meliputi pendidikan pagi sampai siang, seperti TK, MI, MTS, dan MA, sedangkan pendidikan siang sampai malam seperti Idadiyah, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Pesantren yang beralamatkan di Jalan Kauman nomor 10A, Desa Ngeroto, Purwodadi, Grobogan ini juga menyelenggarakan mujahadah yang diikuti oleh masyarakat luas setiap tanggal 17 di bulan Hijriyah, yang isi mujahadah tersebut adalah istighosah, manakib, dan maulid. Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah. Selanjutnya adalah Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur Holis atas perintah orang tua angkat beliau, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Fadak yang merupakan pendiri Pesantren Al-Khoirot Bekasi. Pesantren yang terletak di Jalan Diponegoro KM 04 Bangsri, Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan ini tergolong masih muda, namun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terbukti hingga saat ini, pesantren ini sudah memiliki pendidikan formal, di antaranya, SMP, SMA dan SMK yang semuanya berbasis pondok pesantren. Tak hanya itu, pesantren ini juga sudah memiliki fasilitas 2 gedung lab komputer, lab IPA, lapangan olahraga, mobil antar jemput dan masih banyak lagi. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin.
Yang kelima adalah Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin yang didirikan oleh Habib Ahmad Wan Fadlil Sahli Asmat Hon Al-Husyaini. Saat ini, Pesantren Hidayatul Muqtadiin memiliki dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Untuk pendidikan formalnya yaitu SMP Islam Terpadu Al-Alawi dan SMK Islam Al-Alawi. Adapun pendidikan non-formalnya antara lain, Madrasah Diniyah Awaliyah, Madrasah Diniyah Wusto, dan Madrasah Diniyah Ulia. Pesantren yang pendidikannya mengadopsi dari Lirboyo ini terletak di Duku Tumenggungan, Desa Genuksuran, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Marom. Berikutnya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Al-Marom yang merupakan salah satu pesantren tertua di Grobogan, yaitu didirikan pada tahun 1900-an oleh Kiai Yusuf bin Ilham yang merupakan santri Mbah Kholil Bangkalan. Pesantren Al-Marom yang identik dengan menara di Masjid Jami Baitur Rahman ini masih mempertahankan tradisi salafnya, yaitu dengan ngaji sorogan dan bandongan serta menerapkan 3 hal yang wajib bagi para santri, antara lain, ngaji, jamaah dan khidmat. Pesantren yang terletak di Desa Menduran, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan ini juga memiliki ekstrakurikuler yang beragam, seperti rebana, bela diri, olahraga, pertanian, pertukangan, peternakan, dan masih banyak lagi. Pondok Pesantren atau Fikiyah. Yang terakhir adalah Pondok Pesantren atau Fikiyah yang terletak di Desa Brabo, Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Didirikan pada tahun 1974 oleh Kiai Haji Muhammad Zofir Syafi'i Al-Hafiz. Pesantren ini berkonsentrasi pada pengajaran dan penghafalan Al-Quran. Pada tahun 2007, pesantren ini mendirikan Madrasah Diniyah Salaf, dan pada tahun 2012 berdiri madrasah formal, meliputi SMP dan SMA pesantren unggulan, dengan program unggulannya yaitu tahfiz Quran. Itulah beberapa pesantren terbaik di Kabupaten Grobogan. Tentu masih banyak pesantren bagus lainnya di Grobogan, seperti Mambaul A'la, Darut Taqwa, Muhammadiyah Boarding School, dan masih banyak lagi. Namun karena keterbatasan waktu dan minimnya informasi menjadikan kami hanya mengulas beberapa pesantren saja. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan informasi. Sampaikan kritik dan saran di kolom komentar, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.